Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas Mas ya? Mas Fahmi suara jelas ya? Suara jelas. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, para jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita alamatkan pada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di tenda buka puasa yang diadakan oleh Islamic Center Dalman, dan alhamdulillah tak terasa kita sudah masuk hari ke-12 dari bulan Ramadan. Ramadan belum usai. Yang dituntut dari kita adalah terus berusaha untuk beramal soleh, terus menjaga puasa kita, menjaga qiyam Ramadan kita, tilawah Al-Quran kita, zikir, doa, dan ibadah-ibadah yang lainnya dari kita. Dan jangan lupa, selain daripada itu juga kita memohon pada Allah agar Allah memberikan taufik, memberikan kemudahan, memberikan petunjuk pada kita semuanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang dapat mendatangkan keridhaan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, para hadirin, demikian pula para jamaah yang mengikuti via Zoom ataupun yang lainnya, azanillah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini biidznillah, sebagaimana yang telah diinfokan, kita akan membahas sebuah tema berkaitan dengan hari kiamat, yaitu kedahsyatan hari kiamat. Kalau di awal Ramadan kita membahas seputar hukum-hukum puasa dan Ramadan. Kemudian kita sudah membahas seputar dua kalimat syahadat, la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Adapun pada kesempatan kali ini hingga beberapa pertemuan selanjutnya, biidznillah kita akan membahas seputar hari kiamat, tentang hari kiamat. Dan pada kesempatan kali ini kita mulai dengan tema sekali lagi kedahsyatan hari kiamat. Para jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perkara yang sangat penting, prinsip yang sangat-sangat penting dan wajib untuk kita pelajari adalah rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 wajib kita pelajari. Dan di antara rukun iman yang 6 tersebut adalah beriman kepada hari akhir. Wajib bagi kita untuk mengimani hal-hal yang terjadi pada hari kiamat, pada hari akhir. Ini sangat penting karena memang sekali lagi kedudukannya begitu tinggi di dalam Islam, termasuk rukun dalam keimanan kita, di mana ketika salah satu dari bangunan rukun tersebut tidak ada, terhilang, maka tidak sah keimanan seorang hamba. Jadi maksudnya ini adalah keseriusan, sebab seseorang antara masuk surga atau neraka. Dan di antaranya adalah beriman pada hari akhir ini. Jadi beriman pada hari akhir memiliki kedudukan yang begitu tinggi karena termasuk dari rukun iman yang 6. Demikian pula ini yang membedakan seorang itu disebut mukmin atau muslim dan disebut sebagai kafir. Karena siapa yang mengimani adanya hari akhir,
Demikian para rukun iman yang lainnya, maka dia disebut mukmin. Tapi seandainya ada seorang yang mengingkari adanya hari kiamat, hari akhir, maka dia tidak termasuk ke dalam mereka orang-orang yang beriman. Dia termasuk ke dalam orang-orang yang kafir. Na'udzubillah. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah pernah bertanya tentang seorang yang bernama Abdullah bin Jud'an atau bin Jad'an. Ibnu Jud'an ini seorang yang di masa jahiliyah rajin silaturahim, rajin membantu orang fakir miskin, rajin bersedekah, beramal. Tapi kemudian ditanya oleh Aisyah, "Wahai Rasulullah, hal dzalika nafi'u?" Apakah amalan-amalan tersebut akan bermanfaat baginya? Kurangnya satu, dia itu apa? Dia itu termasuk orang musyrik. Tapi rajin beramal saleh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Nah, amalan-amalan kebaikan tersebut tidak bermanfaat baginya." Mengapa? Li'annahu lam yaqul yawman rabbil birri khati'ati yaumiddin. Karena dia tidak pernah berkata, "Wahai Rabb, ampunilah dosa-dosaku pada hari pembalasan." Dengan kata lain, dia tidak beriman dengan adanya hari akhir. Dan siapa yang mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6, maka dia tidak tergolong kepada seorang yang beriman lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu apa hakikat dari beriman pada hari akhir? Arti ataupun hakikat atau definisi beriman pada hari akhir adalah mengimani segala sesuatu yang terjadi dari setelah kematian sampai surga atau neraka. Atau dengan kata lain, mengimani segala sesuatu yang terjadi setelah kematian hingga peristiwa-peristiwa selanjutnya. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, itu telah tegak baginya hari kiamat. Dan kejadian di alam kubur itu termasuk bagian dari hari akhir yang wajib kita mengimaninya. Ya. Jadi segala sesuatu apabila kita mengetahui keterangannya baik dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah SAW, dari peristiwa-peristiwa yang ada, entah itu di alam kubur atau demikian pula pada hari kiamat kelak, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Wajib bagi kita untuk mengimaninya. Para jamaah sekalian, azza wa iyyakum. Lalu seperti apakah kejadian-kejadian pada hari kiamat termasuk di alam kubur? Ada banyak. Dan di antaranya insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Adapun kalau di alam kubur nanti ada fitnah kubur atau pertanyaan dua malaikat tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Kemudian juga setelah itu ada azab kubur atau nikmat kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat kubur dan jauhkan kita dari azab kubur. Allahumma amin. Setelah itu nanti ada hari kebangkitan. Dan di sana nanti setelah itu peristiwa akan terjadi satu demi satu, dan itu semuanya sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat memberatkan, terkhusus bagi mereka orang-orang kufar. Terkhusus bagi mereka, bagi orang-orang kufar. Ya, secara singkat saya akan sampaikan di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya, nanti ada namanya hari kebangkitan, ya, manusia dibangkitkan. Kemudian dikumpulkan di padang namanya padang mahsyar. Kemudian juga di sana ada catatan amal yang akan dibagikan catatan amal. Ada yang menerima dari tangan kanan atau dengan tangan kanan. Ada juga yang menerima dengan tangan kiri dan dari punggungnya. Di sana juga nanti ada hisab, ada perhitungan, ada hisab yang ringan dan ada hisab yang berat. Makanya di antara doa kita adalah Allahumma hasibni atau hasibna hisaban yasira. Ya Allah, berilah kepada kami hisab yang ringan. Di sana juga ada timbangan, mizan atau timbangan yang benar-benar akan menimbang seorang hamba amal solehnya, demikian pula catatan-catatan dari amal-amalnya. Di sana juga nanti ada telaga. Telaga Rasulullah SAW, ada orang-orang yang terhalangi darinya. Dan siapa yang minum dari telaga tersebut, dia tidak akan
dahaga selama-lamanya. Di sana juga ada sirat atau jembatan yang terpancang di atas neraka jahanam. Ya, ada orang-orang yang nanti semuanya atau orang-orang akan melaluinya. Ya, ada orang-orang yang akan melaluinya. Ada yang selamat juga, ada yang terjerumus jatuh tidak selamat. Demikian pula di sana nanti ada syafaat. Demikian pula di sana nanti ada surga dengan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalam yang uiddat lil muttaqin atau disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di sana ada neraka dengan berbagai macam siksa yang ada dan itu disediakan uiddat lil kafirin bagi orang-orang kafir. Nah, peristiwa demi peristiwa tersebut para jemaah sekalian azan wa iyyakum akan dilalui oleh manusia, ya, oleh manusia. Ada beberapa peristiwa mungkin yang dilalui oleh umumnya manusia, ada beberapa peristiwa yang hanya dilalui oleh mereka orang-orang yang beriman. Dan intinya bahwa akhir kesudahan yang ada nanti bagi orang-orang yang beriman, mereka akan dimasukkan ke dalam surga, dan mereka orang-orang yang kafir, orang-orang musyrikin, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semuanya ke dalam surganya. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Kedahsyatan hari kiamat. Apa arti dahsyat itu? Kalau antum atau kita buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka dahsyat itu di antara maknanya adalah mengerikan, menakutkan, atau demikian pula ketakutan, kebingungan. Itu makna dari dahsyat. Jadi kedahsyatan adalah kengerian atau sesuatu yang menakutkan. Kedahsyatan hari kiamat berarti tahapan dan kejadian pada hari kiamat yang mana hal tersebut sangat mencekam, sangat menakutkan, penuh dengan kepayahan dan kesulitan bagi orang-orang kufar, dan insya Allah penuh dengan kemudahan dan keringanan bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini hakikat dari kedahsyatan pada hari kiamat. Selanjutnya para jamaah sekalian azan Allah iyyakum. Apabila kita berbicara tentang kedahsyatan pada hari kiamat, maka kedahsyatan pada hari kiamat itu adalah sesuatu yang amat panjang, kejadian yang amat panjang. Banyak kejadian-kejadian yang itu telah dijelaskan dengan rinci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an, demikian pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis sahih beliau. Nah, pada kesempatan kali ini disampaikan beberapa dari kedahsyatan pada hari kiamat. Yang pertama para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hari kiamat adalah hari yang azim, yang besar, hari yang agung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka mengira bahwasanya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim. Kapan kebangkitan itu? Liyaumin azim, yaitu kelak nanti pada hari yang besar, yang agung. Yauma yaqumun nas rabbil alamin. Pada hari itu adalah hari di mana manusia akan berdiri untuk berdihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa hari kiamat adalah hari yang berat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Insan, inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka itu lebih mencintai atau mengutamakan al-ajilah, itu kehidupan dunia. Wa yadharuna wara'ahum, sementara mereka melalaikan, melupakan, meninggalkan apa yang ada di hadapan mereka yang berupa yauman thaqila, hari yang amat berat.
Jadi hari kiamat itu adalah hari yang amat berat. Ya, makanya jangan dikira hari kiamat itu adalah hari ringan yang kemudian kita santai-santai kehidupan kita isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita persiapan karena hakikat dunia ini adalah seperti tempat persinggahan saja atau semacam gurbah, yaitu perantauan yang kita orang-orang yang beriman akan kembali, dan negeri kita yang sesungguhnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzalika yauma idzin yaumun asir. Dan pada hari itu adalah hari yang asir, yang berat, yang sulit. Alal kafirina ghairu yasir. Dan itu bagi orang-orang yang kafir, orang-orang kufar, ghairu yasir, itu tidak, orang-orang kufar itu adalah tidak mudah, menunjukkan bagi orang-orang yang beriman hari itu adalah hari yang mudah. Yang menjadi permasalahan adalah kita, alhamdulillah sekarang semuanya di sini adalah kita dalam keadaan iman, jaminan akan selamat nanti pada hari itu. Belum ada jaminan. Ya, belum ada jaminan. Memang Islam itu adalah kunci penting. Tapi tidak di akhir hayat kita meninggal dunia dalam keadaan seperti apa. Ya. Makanya tugas kita adalah menjaga keislaman kita, ya, dengan terus mengisi kehidupan dengan ilmu dan amal, dengan menuntut ilmu dan beramal saleh yang baik. Semoga Allah menutup usia kita benar-benar dalam keadaan yang baik. Ini yang kita harapkan, sehingga kehidupan selanjutnya nanti akan ringan dan murah dan mudah bagi kita semuanya. Kemudian para jamaah sekalian, azinallahu wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hajj ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Allah mengatakan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wasiat dan nasihat dari Allah, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, takutlah kalian kepada Allah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu benar-benar sangat dahsyat, sangat besar. Seperti apa kejadiannya? Yauma tarawunaha in tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Di mana akan lalai setiap ibu yang menyusui, itu sampai lalai anak-anaknya, sampai lupa akan anaknya. Wa tad'u kullu hamlin hamlaha, sampai-sampai kalau seandainya ada ibu-ibu yang hamil sampai menggugurkan kandungannya karena kedahsyatan hari itu. Wa taratna sesukara, melihat orang-orang itu seperti orang yang mabok. Wa ma hum bisukara, padahal mereka adalah tidak mabok. Walakin adzab syadid, akan tetapi adab Allah, siksa Allah itu sangat berat. Dan ini juga menunjukkan pada kita bahwa kedahsyatan hari kiamat itu adalah hari-hari yang sangat memberatkan, hari-hari yang sangat menakutkan, hari-hari yang sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam surat Ghafir, di dalam surat Ibrahim ayat 42 dan 43, la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Janganlah sekali-kali engkau mengira, engkau menyangka Allah itu lengah, Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Ya. Siapa saja dari orang-orang yang zalim, baik dari orang kafir atau dari orang yang beriman, jangan disangka Allah itu lengah, Allah itu tidak membalas mereka. Tidak, Allah itu tidak lengah. Allah pasti akan membalas mereka. Yang kemudian Allah mengatakan, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka khawatir, takut terhadap suatu hari yang hati dan pandangan itu terus berbolak-balik, yang menunjukkan ketakutan juga kepada hari kiamat. Karena memang hari kiamat adalah hari yang menakutkan. Kemudian di antara ayat yang menjelaskan tentang kedahsyatan hari kiamat adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Mu'min.
Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian pada Rabb kalian, pada Allah. Ini juga perintah dari Allah agar kita benar-benar bertakwa, laksanakan perintah, jauhi larangan. Laksanakan perintah, jauhi larangan. Harus dengan dasar ilmu. Belajar dulu, ya, kemudian mana yang baik diamalkan, mana yang buruk ditinggalkan. Wakhshaw yauma, kata Allah, dan takutlah terhadap suatu hari, la yajzi walidun an waladihi, di mana orang tua tidak bisa membela anaknya, wala mauludun wajasin an walidihi syai'a, dan anak pun tidak bisa membela orang tua. Inna wa'dallahi, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Di surat yang lain Allah mengatakan, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yuqbalu minha adlu wa la hum yunsarun. Dan takutlah kalian, bertakwalah kalian terhadap suatu hari yang jiwa itu tidak bisa membela jiwa yang lainnya, semuanya nanti nafsi-nafsi. Ya, semuanya nafsi-nafsi. Semuanya nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri. Sibuk sendiri-sendiri. Di mana Allah dari orang lain, keadilan juga tidak diambil, tidak akan diterima, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, di antara ayat juga yang menunjukkan kedahsyatan pada hari kiamat, yaitu orang-orang kufar pada hari kiamat, karena takutnya dengan hari kiamat, diri-diri mereka dengan segala sesuatu yang mereka miliki, dan tidak akan bisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau anna likulli nafsin dhalamat ma fil ardi labtalat bi. Seandainya jiwa pelaku kezaliman itu mereka bisa menebus dengan apa yang ada di atas muka bumi ini, misalnya mereka akan melakukan, dan tidak akan bisa. Menunjukkan kengerian pada hari itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu, mereka meninggal dunia, wa hum kufar, dalam keadaan kafir, tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih, maka tidak akan diterima dari mereka tebusan emas sebesar dunia ini, sepenuh bumi ini, meskipun mereka lakukannya. Seandainya mereka memiliki emas, ya, sepenuh bumi ini, kemudian untuk menebus dirinya pada hari kiamat supaya selamat dari siksa Allah, tidak akan bisa. Ulaika lahum adzabun alim, sebaliknya bagi mereka adalah azab yang pedih. Wa ma lahum min nasirin, mereka tidak ada yang bisa menolong. Yang bisa menolong satu-satunya pada hari itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang kafir, mereka ingin menebus diri mereka dengan apa yang mereka miliki. Jadi antaranya dengan sepenuh bumi emas, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mengetahui hal tersebut, ya Allah mengatakan, qad kuntu sa'atuka ma huwa aisar min dzalik, sungguh dahulu di dunia yang aku inginkan darimu itu adalah sesuatu yang lebih ringan darimu, ya. Hanya beriman, beramal saleh, jaga sampai meninggal dunia, itu cukup. Maka kalau sudah meninggal dunia dalam keadaan kafir, apapun yang dimiliki untuk ditebus tidak akan bisa mereka menggantikannya, tidak akan mampu. Makanya orang-orang yang berdosa juga pada hari itu, bagaimana buruknya orang yang berdosa pada hari kiamat, ya. Seandainya punya harta, mereka ingin tebus dan tidak akan mampu. Bahkan sampai orang yang terdekat, entah itu suami, istri, atau anak-anak, karib kerabat, mereka akan berusaha untuk memberikan seandainya bisa dibuat atau dijadikan sebagai tebusan. Allah mengatakan, yawadul mujrimu law yaftadi min adzabin yaumin bibani. Orang-orang yang berdosa pada saat itu, pendosa, mereka berharap seandainya
bisa menebus diri mereka dari azab pada hari itu, meskipun dengan anak-anaknya, dengan mengorbankan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhihi, mengorbankan istrinya atau saudaranya. Wa fasilatihi allati, bahkan demikian pula para kerabat yang dahulu telah memberikan pertolongan padanya, yang telah melindunginya. Tidak peduli dahulu dirinya seperti apa ditolongnya, dibelanya, tapi nanti akan dilalui oleh manusia. Hari yang panjang yang mana itu nanti akan dilalui oleh manusia. Yang seandainya mereka ingat kehidupan dunia dan mereka akan ingat kehidupan dunia, maka mereka akan yakin betul bahwa kehidupan dunia itu hanyalah sementara. Kehidupan dunia itu hanyalah sementara. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan tentang mereka, wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Ya. Dan ingatlah pada hari ketika Allah membangkitkan mereka, mengumpulkan mereka di padang mahsyar, mereka kemudian merasa seakan-akan kehidupan di dunia itu tak lain hanya sesaat saja dari waktu siang hari. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ka'annahu yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Dan seakan-akan mereka ketika melihat kedahsyatan hari kiamat itu, mereka ingat di dunia seakan-akan tidak tinggal di sana kecuali hanya di waktu sore atau waktu duha saja. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yauma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Dan ketika tiba hari kiamat kelak, orang-orang mereka para pelaku dosa, orang-orang yang berdosa, mereka merasa bahwa tidaklah hidup di dunia ini melainkan hanya sesaat saja. Menunjukkan bahwa memang kehidupan dunia hanya sesaat. Yang diharapkan dari diri kita adalah beriman, beramal sudah. Sampai kemudian kita meninggal dunia, titik, selesai. Yang kemudian setelah itu baru akan diberikan kehidupan akhirat tanpa batas. Khalidina fiha abada. Ya, orang-orang akan kekal di dalamnya, di dalam surga selama-lamanya. Para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, terlalu banyak ayat-ayat demikian pula hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kedahsyatan hari kiamat. Yang mana tentu tidak semuanya bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Minimal hendaknya ini menjadi renungan bagi kita bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah tujuan kita. Bagi kita seorang mukmin, kehidupan di dunia ini hanyalah persinggahan. Kehidupan dunia ini hanyalah tempat yang kita jadikan sebagai wasilah atau sarana untuk mendapatkan tujuan. Dan tujuan kita adalah akhirat. Tujuan kita adalah surga. Darul mukminin ataupun negeri orang-orang yang beriman adalah surga. Itu yang kita harapkan. Itu yang menjadi keinginan kita. Makanya para jamaah sekalian azan wa iyyakum, hendaknya kita berusaha senantiasa beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah terus keimanan kita. Kita tambah ilmu kita juga supaya keimanan semakin naik, semakin meningkat. Demikian pula kita barengi juga dengan beramal saleh, kita barengi dengan banyak-banyak berdoa pada Allah agar kita selamat di dunia dan di akhirat, agar Allah memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena sekali lagi para jamaah bahwa kehidupan di akhirat, hari-hari itu adalah hari-hari yang mengerikan, hari-hari yang menakutkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan pada hari-hari itu. Para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, kedahsyatan hari kiamat dari beberapa ayat Al-Quran. Demikian pula sedikit dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi semoga menjadi hal yang bermanfaat bagi kita, ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang semoga bisa menambah diri kita untuk beramal saleh. Karena keimanan pada hari akhir itu adalah sangat penting. Beriman pada hari akhir itu sangat penting. Ya, beriman pada hari akhir sekali lagi sangat-sangat penting. Ya, seorang apabila dia ingin semangat, rajin beramal saleh, maka ingatlah hari akhir, ingatlah hari kiamat, ingatlah hari pembalasan, ingatlah hari di mana seorang itu nanti datang sendiri nafsi-nafsi. Ingatlah hari yang mana hari itu yang akan bermanfaat bagi kita adalah amal-amal yang telah kita lakukan di dunia dahulu. Tidak ada di sana lagi amal saleh, tidak ada. Namanya amal saleh adalah di dunia. Ada di akhirat tidak ada lagi. Yang ada di sana adalah balasan kebaikan ataupun
keburukan. Yang ada di sana adalah surga atau neraka. Kita mohon pada Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu dan beramal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufik kepada kita untuk istiqamah dalam beragama hingga ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Ini yang bisa disampaikan para jamaah sekalian, azza wa iyyakum, pada kesempatan kali ini. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Live-nya diputus saja, Mas. Live-nya diputus. Dah.